Hai hai hai, berjumpa lagi bareng aku Ikal, si ganteng di 7 negara, 7 provinsi, 7 kabupaten, 7 desa, 7 kampung, di mana lagi kalau bukan di channel Cihabi TV. Selamat datang kembali di channel ini. Di sini, kita bakal bahas hal-hal seru, unik, sampai yang kadang bikin kamu mikir 2 kali. Sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasi, supaya kamu gak ketinggalan konten terbaru dari kita. Ketika memikirkan serial animasi SpongeBob SquarePants, kebanyakan dari kita mungkin langsung teringat tentang kartun yang mengangkat tema kehidupan sehari-hari di bawah laut. Tentunya lengkap dengan komedi dan nuansa ceria penuh warna. Namun, coba ingat-ingat lagi deh. Khususnya buat kamu yang sudah nonton sejak kecil, kamu pasti sadar kalau SpongeBob ternyata tidak selalu menyajikan episode yang ceria. Nyatanya, ada beberapa episode, terutama di season lama, yang menghadirkan cerita dengan kesan cukup berkebalikan. Kali ini, kita akan sama-sama menyimak daftar episode SpongeBob SquarePants yang bikin perasaan tidak nyaman saat menontonnya. Kamu udah pernah nonton belum ya? Yuk kita bahas satu persatu. Nomor 1, Rock Bottom. Berada di area asing, bersama sosok yang tidak dikenal, tentu mirip dengan perasaan manusia saat pertama kali merantau. Tapi SpongeBob, situasinya beda jauh. Ia terdampar ke tempat misterius dan gelap akibat ketidaksengajaan. Di episode Rock Bottom ini, kita bisa merasakan perbedaan drastis. Awalnya SpongeBob ceria dan jenaka seperti biasa. Tapi lama-kelamaan, ia berubah jadi ketakutan, gregetan, putus asa, bahkan seperti hilang harapan. Hayo, siapa dari kamu yang juga merasa nggak nyaman saat nonton episode ini? Nomor 2, Gone. Buat sebagian orang, berada sendirian di rumah bisa jadi pengalaman menyenangkan. Tapi, beda dengan SpongeBob. Di episode Gone, dia ditinggalkan bukan hanya oleh sahabat, tapi juga seluruh penghuni Bikini Bottom. Kota jadi kosong, sepi. Meskipun adegannya masih penuh warna, suasana kota tak berpenghuni, kesepian, dan frustasi yang dialami SpongeBob bikin episode ini terasa bikin gak nyaman banget. Good night, Mr. Krabs. Hurry up. Nomor 3, Squidward in Clarinetland. Kesan yang hadir saat nonton episode ini mirip seperti mimpi demam. Bukan SpongeBob yang jadi bintang utama, tapi Squidward. Awalnya, Squidward cuma mau menitipkan klarinet kesayangannya di lemari. Tapi entah bagaimana, lemari kecil itu malah membawanya ke dunia aneh. Ia harus menghadapi berbagai kejadian membingungkan sekaligus mengerikan. I've learned respect. I don't believe you. Stand still, you idiot. Ha ha! What the? SpongeBob! SpongeBob! Hey, what are you doing here? You tell me, why didn't you get so big? Must be all the pressure. What are you talking about? Nomor 4, Graveyard Shift. Warga Bikini Bottom juga punya kisah takayul versi mereka. Di episode Graveyard Shift, Squidward awalnya cuma iseng nakut-nakutin SpongeBob dengan cerita seram. Padahal, Squidward sendiri nggak percaya hal-hal gaib. Tapi makin malam, kejadian seram mulai muncul satu persatu. Episode ini terasa serem banget karena mayoritas adegan terjadi larut malam. Ditambah suasana gelap, kejadian misterius, dan musik mencekam. Semuanya bikin episode ini jadi nggak nyaman ditonton, terutama buat anak-anak. Bagus kan, Squidward?
Lucu sekali, Spons. Squidward. Nomor 5. SB129. Episode SB129 awalnya seru karena ada perjalanan lintas waktu. Squidward pergi ke masa depan yang futuristik, lalu ke zaman prasejarah. Tapi bagian tidak menyenangkannya ada di menit-menit akhir. Squidward justru dibawa ke dunia putih misterius tanpa penghuni, tanpa kehidupan. Nonton episode ini bikin gak nyaman karena membayangkan ada di tempat itu sendirian tanpa bisa pergi kemana-mana. Rasanya stres, bahkan bisa ketakutan setengah mati. Demikian. Masa Nomor 6. I had an accident. Mungkin episode ini biasa aja, tanpa elemen menakutkan. Tapi ada satu bagian yang sangat bikin gak nyaman, yaitu saat para karakter bertemu sosok gorila hitam besar. Keberadaan gorila jelas membingungkan. Gimana bisa gorila ada di dasar laut? Belum lagi sikapnya yang tidak ramah bikin adegan makin absurd sekaligus menakutkan. Kalau ditonton saat sudah dewasa mungkin biasa aja. Tapi waktu kecil rasanya takut, bingung, bahkan bikin mules pas lihat sosok gorila muncul di layar. I did it! I made it outside! Nothing can stop me now! Inside yet? You know what I don't understand though? Mungkin ada dari kamu yang semasa kecil merasa biasa saja saat menonton episode-episode tadi. Tapi, buat sebagian orang, daftar ini bisa menghadirkan rasa takut, aneh, atau tidak nyaman. Nah, kalau menurut kamu, ada nggak episode SpongeBob lain yang juga terasa seram atau aneh? Tulis di kolom komentar ya guys. Baik, terima kasih yang sudah nonton Ciabi TV. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, share, dan tentu aja subscribe. Biar channel ini makin semangat kasih konten seru dan menarik buat kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, jaga mood, dan salam dari Cihabi TV.